Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah secara online, kalian dapat mengakses YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. NDC Youth membuka pelayanan di bulan November ini untuk bidang videographer dan editor news. Bagi teman-teman yang merasa terpanggil, kalian dapat menyaksikan informasi berikut ini. Sekian news minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa kembali menyambut teman-teman semua pada sore hari ini. Aku begitu yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan yang sama sedang menyertai setiap kita, amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh melihat kebaikan Tuhan sampai pada hari ini Bapa. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah Bapa. Walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan sebagaimana kami boleh beribadah secara offline Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk menyembah sama-sama kita katakan. Amin. Kami rindu Tuhan untuk berada di dekat-Mu selalu Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Kami mau berada di bawah lindungan sayap-Nya Tuhan. When the oceans rise, when the
Mari teman-teman naikkan pujianmu, naikkan sembahmu bagi Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik buat kami. Say thank you Jesus, hallelujah. We worship you Jesus. Kami bersyukur Bapa. Hallelujah, hallelujah. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang melindungi setiap kami, Tuhan yang selalu bisa kami andalkan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hallelujah, hallelujah. We worship you Jesus. We worship you Lord. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik buat setiap kami. Come on Indisiut, sama-sama kita katakan kembali. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, Father, you are King. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Sing, I will be still, Lord. I will be still, know you are God. One more time, come on, church. I will be still, know you are God. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari yang indah ini kami sekali lagi punya kesempatan untuk beribadah Tuhan secara online. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, Tuhan yang buka hati setiap kami untuk bisa mendengarkan dengan baik. Makasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke guys, hi again, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan kita masih berada dalam tema True Worship. Dan aku membawakan sesi yang kedua yang mungkin bisa kalian lihat judulnya di thumbnail, lihat judulnya di title video ini, yaitu Worship from Within. Atau penyembahan yang dari dalam hati kita, yang tulus, dari lubuk hati kita yang paling dalam. Karena menurut aku sesuatu yang benar-benar tulus, real, itu munculnya dari dalam gitu. Cie. Nah, mungkin kalian juga bingung kenapa seringkali ketika kita di gereja ada banyak orang yang tuh bersikapnya ekspresif waktu menyembah Tuhan. Kalian sering lihat hype booster, atau mungkin kita lagi praise sering lompat di depan, lagi worship ada yang ngangkat tangan, kita diundang, ayo angkat tangan kita sembah Tuhan kita. Mungkin kalian melihat itu dan gak tahu kenapa. Ada yang gak ngejelasin mungkin, dan kalian mungkin juga orang yang gak begitu mungkin, atau aku gak suka terlalu ekspresif, cringe, atau merasa aneh. Nah, di sesi ini aku akan jelasin kenapa kita perlu menjadi penyembah-penyembah yang sejati, dan salah satunya adalah dengan kita ekspresif dalam penyembahan kita. Nah, sebelum itu aku mau kita buka hati kita,
Karena gimana pun juga firman itu baru bisa tumbuh kalau kita open, kalau kita nggak defensif, kalau kita chill dan relax. So, are you ready to listen? Here we go. Langsung kita masuk ke poin yang pertama kita. Praise and worship adalah bakti kita kepada Tuhan. Kita buka di Matius 4 ayat yang ke-10. Di sini backgroundnya Yesus itu lagi dicobai oleh iblis. Dan waktu dicobai, iblis tuh challenge Yesus dan bilang, yuk bisa nggak sembah aja aku, maksudnya sembah setan gitu. Kalau kamu sembah aku, ntar aku kasih ini, dikasih reward lah. Lalu Yesus menengking dengan berkata seperti ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, di sini kita belajar sama-sama bahwa kita cuma bisa menyembah satu pribadi. Kalau objek ya udah objek, tapi kita nyembah Tuhan. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya salah satu sikap bakti kita kepada Tuhan tuh gimana caranya? Kalau kita mau menjadi anak yang berbakti nih bilangnya, oh aku berbakti kok sama Tuhan. Satu caranya apa? Menyembah Tuhan. Nah, sikap bakti itu ada sangat banyak ya. Salah satunya adalah menyembah. Menyembah sebuah pribadi itu akan menjadi pusat dari cara kita berbakti kepada Tuhan. Contoh, di sini ada yang punya peliharaan, misalnya ada yang punya anjing gitu. Nah, kita tahu ya salah satu bahasa kasihnya love language-nya doggy aja ke kita, dia suka jilat kan, jilat tangan kita, majikannya. Kamu kasih makan dia nih, terus dia lagi lapar gitu, dia kadang jilat-jilat tangan kamu. Itu aja ekspresi dari dia mencintai kamu, aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, thank you ya udah kasih aku makan. Itu ada ekspresinya. Nah, doggy aja bisa kasih ekspresi, menunjukkan. Dia mau nunjukin, aku mengasihi gitu loh. Sehingga kita sebenarnya perlu juga menunjukkan kepada Tuhan dong dengan ekspresi. Dalam buku Seni Menyembah atau The Art of Worship, karya Selfrajat Sadhu Sundar, dikatakan ada 6 hal yang menjadi esensi puji-pujian. Dari kata praise nih, dia dengan kerennya membuat sebuah akronim. Jadi praise itu P-nya proclaim, lanjut dengan R kan, rejoice, A, applause, bertepuk tangan, I, intimacy, S, shout, teriakan, atau E, expression, berekspresi. Jadi kita harus proclaim kehebatan Tuhan, dan rejoice, bersukacita dalam puji-pujian, harus ditunjukkan juga lewat expression, ekspresif dalam puji-pujian, dan akan memberikan shout, teriakan, seperti bangsa Israel, suka teriak waktu menyembah Tuhan. Dan applause, bertepuk tangan, dan pada saat yang sama kita mengalami intimacy atau keintiman bersama dengan Tuhan. Jadi mungkin kalau ada dari kita yang, aku tapi nggak begitu, aku nggak ekspresif, aku nggak show ya, tapi ya aku sebenarnya nyembah kok, penyembahan kok. It's kinda not enough, karena pada akhirnya berbakti ditunjukkan oleh sikap dan perbuatan. Salah satunya dari begitu banyak yang bisa kita lakukan adalah lewat praise and worship. Itu yang pertama. Hal yang kedua, praise and worship adalah ungkapan rasa syukur. Nah, ini lumayan menarik buat aku, ungkapan rasa syukur. Karena aku juga kemarin baru ngobrol sama seorang teman aku, dan kita suka sharing-sharing ya, kadang kita deep talk yang random gitu. Terus aku ngomong, aku tuh bingung deh soal advice untuk selalu bersyukur misalnya. Aku ngerasa bersyukur itu nggak bisa menjadi hal yang disuruh. Contoh, lu bersyukur lu bersyukur. Tiba-tiba kadang nyebelin gitu menurut aku nih, jujur aja. Karena menurut aku rasa bersyukur itu harus timbul gitu loh. Meskipun betul ya, kita harus belajar juga kadang bersyukur ketika lagi susah, lagi sebel. Coba, aku harus melatih diri aku untuk gak bad mood misalnya. Masa tiap kali ada masalah aku bad moodin semua orang, kan juga gak oke gitu loh. Tapi aku perlu men-training diri aku untuk bersyukur, melihat hal baik dalam mungkin hari yang buruk gitu loh. Tapi karena aku mikir juga, tapi sis, aku ngobrol sama teman aku gitu, sis, bukannya kadang bersyukur itu tuh timbul ya, lo emang happy, lo lihat sekeliling lo everything is good, tiba-tiba hati lo hangat, akhirnya lo bisa bersyukur, lo bisa happy, jadi nggak bisa dipaksa. Tapi again, hal baik itu baru timbul, baru kamu sadarin ketika kamu melihat itu. Kamu harus buka mata kamu dan lihat sekeliling kamu. Mungkin nggak semuanya selalu perfect,
bad day itu sekarang sering banget terjadi ya, apalagi kadang lagi kerja, mungkin di sekolah atau lagi kuliah, bad day dapat terjadi. Tapi ketika kita lagi grateful, lagi happy, kalian sadar nggak, muka tuh langsung kayak kelihatan banget ketawa kan, terlihat. Sehingga sebenarnya ketika kamu grateful, kamu bersyukur, itu akan muncul juga dalam ekspresi kamu. Contoh, Musa dan bangsa Israel. Sehabis Tuhan membantu mereka lepas dari bangsa Mesir, mereka melanjutkan perjalanan sambil menyanyikan pujian. Kalau kalian baca di Keluaran 15, ini dalam bahasa Inggrisnya, ada tuh kalimat, they sang praises. Jadi di jalan sambil menyembah Tuhan, aduh thank you ya kita lepas dari bangsa Mesir, seru gitu loh. Dan aku tahu sih betapa seru dan menyenangkannya nyanyi rame-rame. Ini kan nyanyi buat Tuhan ya, apalagi baru lepas dari bangsa Mesir. Pasti seru. Karena dulu kayaknya kalau traveling aja, misalnya sama sekolah gitu, naik bus, terus yang paling depan bawa speaker, wah nyanyi kan rame-rame di jalan tuh. Kalau udah ngantuk-ngantuk, wah dari lagu band, aduh Peter Pan, Noah, Niji, semua kita play. Bentar, zaman gue dulu gak ada Noah, Peter Pan gitu. Wah joget-joget. Itu aja gak ada objek disembah gitu loh. Kita random nyanyi-nyanyi aja, galau-galau, ketawa-ketawa. Apalagi baru lepas dari kayak malapetaka, digiring Tuhan keluar dari Mesir yang menakutkan, yang menyeramkan. Kayaknya tuh langsung, aduh thank you banget Tuhan, yuk kita praise bareng-bareng yuk. Itu seru banget. Dan itu adalah ungkapan rasa syukur. Jadi ketika kamu grateful, ada ungkapannya. Lanjut, aku sama teman aku ngobrol, setelah itu juga kita membahas gitu loh. Sebenarnya cara lu nunjukin lu grateful tuh gimana sih? Misalnya, aku sakit hari ini. Terus temen aku yang ini kirimin aku jus, kirimin aku bubur, makanan gitu kan. Nah, kadang salah satu ungkapannya apa? Lu bisa story, thank you, lu tag orangnya, lu show the world gitu. Temen lu baik, bisa juga. Tapi mungkin salah satunya adalah lu samperin dia, peluk dia, thank you, lu baik banget sih. Kemarin waktu gue sakit, gue sendirian, lu kasih gue makan. Apalagi, waktu dia yang sakit gantian, lu akan lakuin hal yang sama kan. Kenapa? Dulu dia ngelakuin hal yang itu kepada lu. Kalau dibalik kejadiannya, misalnya aku dibaik-baikin sama temen aku, dikasih vitamin, dikasih jus, dikasih bubur, aku nggak say thank you, aku nggak ekspresiin ke dia, thank you ya, aku nggak peluk dia, udah nggak ngucapin thank you. Waktu temen aku sakit, aku nggak kasih apa-apa, bahkan nggak chat GWS, temen aku bisa bete loh. Meskipun kita setuju ya, berbuat baik itu nggak boleh berharap balik, tapi aku ngerti juga ketika, kok dia sama sekali nggak care ya, padahal kemarin gua care. Itu aja ada hubungan yang bisa kayak rusak gitu loh, kayak nggak enak. Kenapa? Nggak ada ungkapan syukur yang tersampaikan, kayak nggak tahu diri ya, atau mungkin kita kok hubungannya satu pihak ya, kayak nggak dibalas gitu kasihnya gitu. Itu kan udah nggak enak. Itu aja antara temen, apalagi Tuhan yang udah baik sama kita, pelihara hidup kita, ke orang tua kita, ke teman-teman kita. Ungkapan rasa syukur itu perlu diekspresikan gitu loh. Apalagi selain tadi bangsa Israel, Raja Daud itu juga terkenal dengan pembentukan band pertama. Fun fact loh, siapa yang pertama kali bikin band untuk praise and worship? Raja Daud. Ia tidak pernah lupa untuk melakukan praise dalam bentuk musik setelah kembali pulang berperang dan setelah Tuhan memberinya kemenangan. Jadi dia tuh adalah seorang raja yang kalau mau perang, praise and worship dulu. Udah menang, praise and worship lagi. Pernah nggak di sejarah manapun ada tuh raja lain yang kayak gitu? Nggak ada. Jadi lewat nyanyian pujian, mereka menunjukkan rasa syukur mereka kepada pertolongan Tuhan. Bahkan di ayat di atas, tertulis bahwa Tuhan menghendaki siapapun yang sedang bersuka cita agar menyanyikan puji-pujian. Nah itu sebabnya nih, di banyak lagu praise, kalau kalian perhatiin, banyak banget lirik yang menceritakan kehebatan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam worship, banyak lirik tentang pribadi Allah. Contoh nih, di praise, you are good, great is our God, gitu kan, itu dalam lagu praise tuh. Tapi di worship kamu kadang dengar mungkin King of Kings, Holy, holy are you Lord. Kita memberikan kemuliaan gitu loh kepada Tuhan. Nah itu yang kadang kita mungkin gak pernah pikirin, nyanyi-nyanyi aja, seru-seruan aja. Nah mungkin juga ada yang nanya, kenapa harus diekspresikan dalam pujian dan penyembahan? Sekarang gini guys, kalau Tuhan kita maha tahu segalanya, tahu isi hati kita, ngapain kita angkat tangan waktu lagi bersyukur? Waktu lagi penyembahan, kenapa kita mesti bilang,
Tuhan tuh baik banget sih dalam hidup aku. Kenapa harus ngomong? Kan Tuhan Maha tahu. Aku anak Tuhan yang berbakti kok, aku mengasihi Tuhan, aku pelayanan. Tapi kenapa sih harus lompat, tepuk tangan, menunjukkan? Kenapa? Karena pada akhirnya, semua hal yang kita akui tersirat di hati kita, harus kita ungkapkan lewat perbuatan kita, guys. Nggak akan ada yang percaya kalau kamu suka belajar nih misalnya. Aku suka belajar, aku rajin. Iya, nilai sekolah jelek terus. Di kantin nggak pernah belajar tuh, kayaknya ketawa doang. Story Instagram di warnet, nggak pernah tuh belajar. Apalagi nilai jelek terus akhirnya. Terus ada yang percaya gitu, aku anak rajin. Diketawain lah sama teman-teman, dikatain lah, ngemeng doang kan, nggak kebukti. Apalagi nggak ada yang percaya kalau kita sayang sama pacar kita, sama doi. Aku sayang sama kamu. Mana? Ketemu nggak pernah, nyediain waktu untuk ketemu nggak pernah, boro-boro kasih hadiah. Chat gak dibales, aku mau curhat di ghosting, 3 jam sekali baru balas chat. Ada yang percaya kamu mengasihi mereka, mencintai mereka? Nggak ada. Itu pada akhirnya nggak pernah terbukti ketika tidak tersalurkan lewat perbuatan. Sama guys, kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan, kita bersyukur, kita grateful banget kalau nggak pernah kita ekspresikan lewat sikap kita, perbuatan kita, dan salah satunya adalah dengan menyembah dengan baik. Di luar itu, kalian akan dibilang sama orang dunia, kalian cuma gombal. Pengalaman banget ya memang. Bangsa Israel melakukan praise and worship untuk bersyukur ketika Tuhan menolong mereka. Raja Daud bermazmur ketika ia bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa hasilnya ketika kita meniru nih bangsa Israel yang melakukan praise and worship dengan sungguh-sungguh? Kayak Raja Daud yang ekspresif banget. Kita akan lihat sebuah cerita yang luar biasa ketika bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan oleh sorak-sorai dan pujian dari bangsa Israel ketika dipimpin oleh Yosua. Di Yosua 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Gak kalah hebatnya ya, Raja Daud yang terkenal suka menari, bahkan Alkitab mencatat dia menari seperti orang gila katanya. Ekspresif banget dan memuji Tuhan dengan segenap hati, dan Tuhan selalu memihak kepadanya. Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Kata siapa? Buka deh di 2 Samuel 6 ayat 14a. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Apakah cuma sekali? Enggak, ada lagi di 2 Samuel 8 ayat 6b. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Mungkin ini kali ya yang dimaksudkan dengan kata-kata kita tuh diberikan kekuatan ketika datang kepada Tuhan. Mungkin kadang belum menang gitu, kayak bangsa Israel waktu mau meruntuhkan tembok Yeriko gitu. Belum runtuh tapi disuruh teriak-teriak dulu. Kadang kita kalau pakai logika absurd gitu loh. Belum runtuh. Ayo sorak dulu. Belum Pak gitu. Kalau kita kadang mikir udah runtuh dulu baru gitu. Ini belum, temboknya belum runtuh. Ayo teriak. Kalau gue mungkin prajuritnya kayak, Pak belum Pak gitu. Suka ruin the moment. Belum Pak, belum. Tapi disuruh teriak dulu. Runtuh temboknya. Jadi kadang kita harus belajar untuk menunjukkan rasa syukur kita, bahkan ketika kita gak lagi feel like it. Jadi seperti semua cerita di atas tadi, apa yang terjadi ketika kita melakukan praise and worship dengan sungguh-sungguh? Tuhan akan kasih kita kemenangan. Ada amin? Jadi kadang ketika kamu lagi feeling low, not feeling like it, disitulah kadang kita perlu justru ibaratnya kayak memaksa diri kita gitu kan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur. Aku tahu kok, aku bisa relate. Ada hari-hari aku lagi jujur banget nih, gak ada pingin-pinginnya loh, nyanyi dan menyembah. Maaf ya, jujur aja nih, kita semua pernah gak sih? Pernah. Tapi kadang aku mikir, justru saat aku lagi gak feeling like it, aku lagi butuh Tuhan kasih aku kemenangan. Aku harus bisa dance like David dance. Aku harus bisa menyembah Tuhan, karena disitulah kayak bangsa Israel, kayak Musa, kayak Raja Daud, Tuhan kasih kemenangan karena mereka menunjukkan penyembah mereka dengan sungguh-sungguh. Disitulah kita dapat yang namanya kemenangan. Karena when God
is on your side through praise and worship, whom shall we fear? Yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Pada hari ini kami semua belajar bersama-sama kalau kami perlu menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Dan biarlah mulai ke depannya kami paham esensi dari penyembahan kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi penyembah Tuhan yang sejati lewat sikap kami dan perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Thank you Lord, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke guys, enjoy your circle moment, enjoy your weekend. See you next time. God bless you.